Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kelasnya emang tiap perkuliahan dikit kayak gini ya? Atau gimana? Iya Pak, dikit Pak. Kurang lebih sama Pak. Oke. Alhamdulillah di malam hari ini kita masuk ke pertemuan keempat ya, konsep sistem informasi. Di pertemuan kemarin saya belum bahas detail konsep informasinya, maksudnya di mata kuliah detail fokus di konsep informasi, tapi saya bahas dulu tentang biar lebih terang. Saya bahas dulu tentang latar belakang lah, maksudnya hal-hal yang menyangkut tentang sistem informasi. Soalnya kadang mahasiswa udah semester 4, semester 5 masih belum paham hal yang ada hubungannya tentang komputer ya dalam pembuatan sistem gitu ya. Kalau kemarin kita bahas tentang perangkat kemarin itu inputan ya, input device ya. Jadi teknologi yang berkembang, paling nggak tahu ya, input device itu apa saja, dalam hubungannya sama sistem informasi, input device itu ada namanya RFID, ada namanya QR code, barcode, seperti itu ya. Ada namanya sidik jari, finger, terus deteksi wajah, terus biometrik gitu ya, iris. Ini kan ada hubungannya sama sistem informasi ya, bagaimana mengidentifikasi sebuah user ya. RFID biasanya digunakan untuk absensi, parkiran, yang menggunakan kartu ya, buka pintu dan lain sebagainya. Finger juga, QR code juga. Tujuannya apa? Tujuannya sih lebih aman, biar lebih aman, lebih cepat, dan lebih simpel ya. Padahal termasuk juga inputan suara gitu ya. Kemarin saya kasih contoh sebuah aplikasi yang tanpa sentuhan gitu ya, apalagi dengan adanya COVID. Dan saya yakin sih berkembangnya perkembangan zaman sekarang, saya melihatnya apa yang mungkin yang lagi rame dulu itu kayak Iron Man ya, merintah komputer dengan suara, itu akan banyak kita jumpai. Sekarang mungkin masih sudah ada, tapi beberapa saja, seperti nyalakan lampu dengan suara gitu ya, di rumah-rumah yang yang mewah itu saya yakin ada. Sudah ada yang mungkin masih mahal mungkin. Nanti kalau semakin berkembang mungkin masih murah. Jadi bagaimana menyalakan lampu dengan suara, nyalakan TV dengan suara. Gitu ya. Kalau sekarang ini masih fingerprint terus dikontrol dengan HP gitu kan, masih butuh device, harus lebih banyak effort ya, buka HP, nyalain lampu, ngeklik. Kalau pakai suara kan kelihatannya lebih simpel, lebih memudahkan. Kalau sekarang sih saya lihat ini ya, beberapa handle pintu sudah digantikan dengan fingerprint. Ada yang rumahnya itu pakai finger, udah nggak pakai pintu lagi. Kan sebelumnya pakai kunci dengan perkembangan teknologi udah pakai tab gitu ya. Tab itu kayaknya RFID gitu ya, yang pakai kartu. Kartu juga bisa hilang, pakai password. Sekarang sudah ada yang pakai kunci. Nanti sudah ada yang mungkin pakai suara gitu ya. Jadi bisa mengenali suara pemiliknya. Nah, itu juga bagian dari ini ya, penelitian yang masih dikembangkan ya. Bagaimana kita mengenali suara. Kan definisi maksud mengenali suara itu kan ada dua versi. Maksudnya mengenali suara, sistem bisa mengenali suara, maksudnya bisa membaca dari suara, bukan membedakan orangnya, tapi orang itu ngomong apa, ini ada suara gitu ya, suara kan bentuknya seperti ini, dikonversi ke dalam teks gitu ya, ke dalam perintah. Penelitian selanjutnya adalah kadang sekarang penelitian yang membedakan suara. Sistem bisa membedakan ini suara perempuan atau suara laki-laki gitu ya. Perbedaan gender. Terus nanti membedakan suara pemiliknya gitu. Sama seperti kayak deteksi wajah, tapi yang dideteksi adalah suaranya, bukan wajahnya. Seperti itu. Nah, itu bagian dari mesin learning. Nanti harus ada
modelnya, harus ada data trainingnya, dan sebagainya. Arahnya mungkin akan ke sana. Oke. Nah, kemarin kita bahas tentang itu, device input device, dan perkembangan teknologinya, hubungannya sama teknologi informasi, sistem informasi. Sekarang setelah belajar tentang, kemarin kita mengetahui tentang input, sekarang adalah penyimpanan. Jadi kan komputer ada komponen komputer biasanya input, proses, output ya. Proses itu nanti ada hubungannya sama penyimpanan. Ada juga sih maksudnya proses itu yang proses data, tapi kan nanti datanya nanti akan disimpan ke dalam bentuk storage. Data ini akan disimpan ke dalam bentuk storage. Nanti hari ini kita belajar tentang macam-macam teknologi dan perkembangannya, device apa saja yang masuk dalam storage device. Penyimpanan. Oke, saya lanjutkan. Ini sebenarnya masih ada hubungannya sama komponen sistem informasi ya. Komponen sistemnya ada hardware, software, human, network, dan komputer. Software itu kan nanti ada perangkat, hardware itu kan ada perangkat input, perangkat proses, perangkat penyimpanan, sama perangkat pengeluaran. Sekarang kita masuk ke penyimpanan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya kita menyebutnya storage, ya, komputer storage device. Penyimpanan itu ada apa saja? Ya, mungkin semuanya ada yang sudah pernah pakai floppy. Dulu sebelum mengenal USB, dulu itu pakai floppy disk ya, ukurannya cuma 16 MB kalau nggak salah. Hanya untuk menyimpan Word. Dulu sih masih sekolah, panitia OSIS gitu biasanya pakai floppy disk untuk cetak undangan. Hanya nyimpan Word aja, nyimpan lagu ya terlalu penuh gitu. Floppy disknya kan banyak, sampai banyak. Floppy disk seperti ini. Dulu kalau udah nggak kepake, biasanya dipakai gantungan kunci dan lain sebagainya. Terus berkembangnya zaman, terus ada flash disk, USB, pertama 16 MB, terus 32 MB, menjadi 64 MB, terus muncul 1 giga, 1 giga muncul lagi 3 giga, 1, 4 ya, 8, 16, dan seterusnya. Terus tab ini juga bagian dari penyimpanan digital ya, karena dia menyimpan digital. Sebenarnya dia menyimpannya dalam bentuk analog ya. Sebenarnya sama, ini maksudnya analog itu dia disimpan dalam pita itu ya. Tapi nanti kalau kita punya alat untuk alat konversinya, jadi ini bisa dikonversi menjadi bentuk digital. Terus ada hard disk. Hard disk ini sama juga, ada pakai piringan pita ya. Kalau ini pitanya pita seperti kaset. Kalau hard disk kan piringan pita seperti ini. Makanya lebih rentan rusak hard disk kalau goyang karena bentuknya pita seperti ini. Terus ada RAM, dari penyimpanan juga ada RAM sama ROM ya. RAM itu read only memory, yang hanya read only, sama CD atau DVD. Ini beberapa macam memori device, penyimpanan dalam sebuah perangkat komputer. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan data yang semakin besar dan proses yang harus semakin cepat ya, akhirnya muncul teknologi baru, namanya adalah SSD. SSD. Nah, ini sekarang sudah hampir semua laptop baru menggunakan SSD. Karena apa? Karena lebih cepat. Walaupun harganya juga lebih mahal ya, lumayan. Nggak tahu sekarang udah mulai turun. Nah, perbedaannya SSD sama HDD itu seperti ini, hard disk ya. Kalau dia HDD itu magnetik seperti ini, ada piringan, jadi rentan gerakan dan rentan kalau goyang itu rentan nggak terbaca dan lain sebagainya. Kalau SSD itu menggunakan solid seperti USB seperti ini, jadi lebih dari konsumsi listrik juga lebih dikit, terus lebih ringan dan tahan goncangan, termasuk kecepatannya. Kecepatannya juga lebih cepat. Karena digital. Kalau ini dia membaca blok-blok data yang disimpan itu manual magnetik seperti ini. Perbedaannya di sini, perbedaannya sangat jauh ya. Perbedaan SSD sama HDD itu.
Kalau yang udah pernah bandingin mungkin. Jadi kalau sudah terbiasa pakai SD terus pakai HDD yang rasanya lambat. Jadi kalau access time millisecond ini 0,1. Random I/O input output performance, reliability, energy saving, dan lain sebagainya. Sudah banyak yang bahas tentang perbandingan bagaimana kalau kita ngopi data di HDD dan SSD. Selisihnya sangat jauh. Setelah SSD, akhirnya muncul teknologi baru juga. Nah, SSD ini menggunakan serial, maksudnya yang bahasa yang lebih umumnya itu apa namanya, interface-nya, colokannya itu kan menggunakan SATA, menggunakan SATA. SSD ini menggunakan SATA, sama seperti HDD. Nah, SATA ini kan teknologi lama ya, hampir dari tahun 2000-an. Nah, SATA ini terbatas. SATA ini terbatas di mana? Di kecepatan transfernya. Jadi walaupun SSD pun udah bagus, karena apa namanya, serialnya, interface-nya itu menggunakan SATA, dia terbatas di 600 MB kecepatannya. Akhirnya dikembangkan lagi bagaimana mencari interface atau yang serial yang lebih cepat dari SATA, yaitu menggunakan PCI yang biasanya kita gunakan untuk apa namanya, Eternal Cut, VGA dan lain sebagainya, PCI Express. Nah, akhirnya muncul NVMe. Saya sih belum pernah pakai NVMe ya. Nah, kalau M2, laptop saya pakai M2 ya. Mirip sih sebenarnya. Jadi NVMe itu pengembangan dari SSD, makanya disebut SSD NVMe. Maksudnya apa SSD NVMe? SSD dengan interface atau serialnya itu menggunakan PCI, sehingga dia read and write-nya, kecepatan transfer data, membaca dan ngirimnya itu lebih cepat dibandingkan SSD. SSD kenapa? Karena terbatas, bukan karena kecepatan di teknologi SSD-nya, tapi di serialnya atau colokannya itu ya, yang menghubungkan dia ke motherboard-nya itu menggunakan SATA, sama seperti HDD. Jadi terbatas. Tadi kalau pengen lebih cepat, NVMe. Sekarang ya banyak yang jualan NVMe juga, termasuk juga server-server gitu yang menggunakan NVMe. Nah, ini hubungannya tentang storage, cloud storage. Ini otomatis kita harus membahas tentang hubungannya tentang cloud computing, yaitu teknologi cloud, penyimpanan data secara online. Ini yang paling sering, apa saja? Yang paling banyak seperti ini ya. Ada Google Drive, email juga bisa untuk nyimpen data, Dropbox, OneDrive, Microsoft itu OneDrive ya, OneDrive dan lain sebagainya. Ini penyimpanan storage secara online. Nah, saran saya dari sekarang sih, kalau saran saya sebelum nanti tugas akhir, skripsi dan lain-lain, data-data kuliah itu kalau bisa disinkronkan ke Google Drive ya. Google Drive kan gratis ya. Kalian install Google Drive atau OneDrive atau Dropbox gitu ya, disinkronkan. Jadi kalau ada perubahan dan lain sebagainya, dia mensinkronkan langsung otomatis backup gitu ya. Jadi kalau terjadi apapun, terjadi masalah, entah itu komputernya rusak, hard disknya rusak, apa dicuri, kebanjiran dan lain sebagainya, datanya masih ada backupnya di cloud ya, di Google Drive atau yang lain sebagainya. Saran saya seperti itu. Jadi silakan install Google Drive, kan ada instalasi Google Drive untuk sinkron. Jadi sinkron, nanti pilih folder mana yang mau disinkronkan. Jadi ketika kita menyalakan komputer, terus kita membuat perubahan di folder itu, entah itu nambah folder, mengurangi folder, dia akan otomatis melakukan sinkron ya, di backup di Google Drive juga. Jadi kalau tiba-tiba, jadi nggak manual gitu ya. Kalau manual kan kita copy dulu folder yang file yang akan kita simpan, kita upload di Google Drive, nanti ada perubahan lagi kita upload lagi. Enggak ya. Tapi kalau dengan sinkron itu otomatis yang handle adalah Google Drive, aplikasi Google Drive. OneDrive juga. Saran saya seperti itu. Jadi nggak ada kejadian nanti ketika skripsi atau tugas akhir atau tugas UAS, tugasnya hilang gitu ya, kehapus atau lain sebagainya. Jangan sampai terjadi. Nah, ini gambaran NVMe, M2 NVMe.
Perbedaannya di serialnya ya. Kalau ini menggunakan SATA, sama ini juga SATA. Kalau ini menggunakan PCI Express, M2, NVMe. Nah, berbicara dengan penyimpanan ini juga kita berbicara tentang memori, ya. Memori atau besaran sebuah data yang kita simpan di dalam sebuah komputer. Kita menyebutnya ukuran dalam komputer. Nah, ini kadang masih banyak yang keliru, masih banyak yang kurang tepat. 1 megabyte itu berapa kilobyte sebenarnya? Mungkin ada yang mau jawab. Gimana, Pak? 1 MB itu berapa kilo? 1 MB. 1024, Pak. Ya, benar. Jadi idealnya itu 1024 ya. Dan harusnya nulisnya bukan 1 MB. Yang salah ini gara-gara Microsoft ini, kalau di Linux nulisnya enggak MB. Karena Microsoft itu menulisnya menjadi MB jadi salah. Sebenarnya itu ada istilahnya. Kalau ini kan desimal itu kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, zeta, yota. Kalau binary, minum dulu. Kalau binary itu nyebutnya KB ya. Jadi 1024 KB, MB, GB, jadi disingkatnya itu MIB. Bukan MB. Gigabyte juga gigabyte, GIB sebenarnya. Idealnya seperti itu. Tapi karena kadang sudah terlanjur yang rame itu megabyte, kilobyte ya. Sebenarnya MIB karena dia ukurannya biner, bukan desimal. Jadi biner itu 1024 ya, bukan 1000 pas. Oke. Nah, nanti ada perbedaan bit sama byte. Juga ada yang keliru, ada bit sama byte. Apa sih bit sama byte? Bit itu pertama kali dikenalkan oleh seorang bernama John Wituki pada tahun 1947. Jadi teknologi mengenali komputer itu dari tahun segitu sudah banyak, walaupun belum secanggih seperti sekarang ya. Tapi istilah-istilah bit dan byte ini sudah ada. Jadi bit itu gabungan dari byte. Biasanya untuk memudahkan, byte terdiri dari kumpulan 8 bit. Jadi 1 byte itu 8 bit. 1 bit itu 1 karakter dalam komputer ya. Kalau kita menyimpan kata, K 1 karakter, A 1 karakter, T 1 karakter. Gambarannya seperti itu. Jadi dengan kata lain 1 bit sama dengan 1 bit dengan 8 bit, berbeda dengan bit. Byte menggunakan B besar. Jadi kalau byte itu menggunakan B besar. Ini yang kadang keliru. Nah, contohnya ada. Contohnya sebagaimana? Contohnya kalau kita mendengar biasanya ada provider internet menawarkan kecepatan 7,2 Mbps dengan B kecil ya, kecepatan sebenarnya itu tinggal membaginya menjadi 7,2 bagi 8 dengan asumsi 1 bit sama dengan 8 bit, 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, dari sini kecepatan sebenarnya untuk mendownload data adalah cuma 900 kbps. Seperti itu. Jadi kadang masih kok provider nulisnya 7,2 Mbps tapi downloadnya cuma nggak sampai 1 MB gitu ya. Nah itu penjelasannya seperti itu. Oke. Nah sekarang kita baru masuk, akhirnya otomatis kita masuk pembahasan tentang cloud storage di server. Ya, kita mengenalnya dengan sebutan hosting. Host itu kan istilah untuk sebuah komputer yang terhubung ke sebuah jaringan, host. Nah, hosting artinya ya komputer itu mempunyai storage, menaruh sesuatu ke dalam host tersebut. Terus nanti ada istilahnya web hosting, yaitu bagaimana kita menyimpan sebuah file, sebuah software, email, database server, dan lain sebagainya ke dalam sebuah storage di komputer server. Web hosting. Nah, jenis-jenis web hosting
Nah, ini sekarang ini udah banyak jenis-jenis web hosting, perkembangannya semakin banyak. Tujuannya ya tadi sama seperti perkembangan di penyimpanan HDD sama SSD ya, untuk data yang lebih cepat gitu. Yang pertama itu shared hosting. Shared hosting itu yang paling umum dipakai ya. Untuk yang masih awal belajar, mungkin menggunakan shared hosting, maksudnya untuk blog-blog pribadi yang nggak butuh storage besar dan nggak butuh kecepatan cepat gitu ya. Shared hosting maksudnya apa? Shared hosting itu ya dari katanya shared itu ya berbagi ya. Jadi satu host atau satu komputer server dibagi ke dalam beberapa layanan hosting. Shared hosting merupakan jenis pilihan hosting yang paling murah. Ya, dia paling murah. Shared hosting biasanya digunakan untuk pemula yang baru ingin mengonlinekan websitenya. Sekarang itu makin hari makin murah ya. Bahkan ada yang per bulan aja cuma 5.000, 10.000, 11.000 ya. Tahun cuma 100 ribuan untuk hosting, jaminan hosting. Nah, kelemahannya banyak ya kalau ini. Kalau hostingnya ini hostnya error, ya otomatis semua layanan yang ada di hosting ini jadi satu, ya ikut error semua. Termasuk juga masalah keamanan. Kalau ada satu layanan ini keamanannya lemah, bisa dimasuki orang lain, terbuka gitu ya, dia bisa loncat ke hosting yang lain. Maksudnya bisa, ini seperti kayak satu rumah kontrakan gitu ya, dibagi ke macam-macam kamar. Jadi kalau udah masuk ke dalam kamar lain, dia bisa loncat untuk menuju ke kamar sebelahnya. Dan kalau satu rumah itu rusak atau error, semuanya ikut terdampak. Tapi paling lebih murah, shared hosting. Yang kedua, dedicated hosting. Nah, ini dedicated hosting kalau diumpamakan sebuah rumah, ya rumah sendiri ya. Jadi kita pakai sendiri, kita handle sendiri. Dedicated hosting merupakan istilah digunakan untuk menggambarkan paket hosting yang menyediakan dedicated server. Artinya sumber dana disediakan dikhususkan untuk klien tunggal. Jadi kita sendiri yang handle, nggak ada orang lain, nggak berbagi ke orang lain. Jadi kalau terjadi apa-apa, ya kita sendiri yang handle ya. Terus ya otomatis ini lebih mahal dibandingkan dengan shared hosting karena dia sendirian. Seperti ngontrak sendiri sama ngontrak rumah sendirian sama kalau berbagi sama orang banyak kan lebih murah. Terus ada VPS hosting. VPS hosting itu sebenarnya nih lebih ke VPS ya, virtual private server. Jadi virtual private server itu kita punya server sendiri, tapi dalam bentuk virtual, bukan benar-benar satu server yang berdiri sendiri. Jadi masih bisa dikatakan sebagai layanan shared hosting, akan tetapi memiliki resort yang lebih besar. Yang membedakan adalah virtualisasi pada setiap server. Jadi VPS ini artinya kita punya server sendiri. Kalau kita punya server sendiri, pengaturan apapun tentang aplikasi yang ada di dalam server itu kita yang handle. Berbeda dengan shared hosting. Kalau kita layanan shared hosting, pengaturan aplikasi yang diinstal, apapun udah disediakan, kita tinggal pakai. Tapi kalau VPS, tapi hosting kayak gini, kita install sendiri, ngatur-ngatur sendiri, tetapi itu juga sharing juga. Jadi satu komputer di-share lagi ke dalam banyak virtual komputer. Terus ada cloud hosting, ini yang baru nih, istilah cloud gitu ya. Ini juga lebih cepat dari yang lain. Jika pada shared hosting satu server dibagi ke banyak pengguna, nah ini perbedaannya. Sementara pada layanan cloud hosting, satu pengguna bisa menggunakan banyak server. Jadi kita itu beberapa komputer digabungkan menjadi satu, nah menjadi cloud hosting. Jadi layanannya itu lebih cepat dan lebih efisien gitu ya. Karena ini perbedaannya, cloud hosting itu kalau shared hosting satu hosting dibagi ke banyak, kalau cloud hosting banyak host dijadiin satu. Seperti itu. Kalian bisa lihat kalau untuk harganya kalian macam-macam ya. Kalian bisa lihat di penyedia hosting banyak gitu ya. Kalian cari. Biasanya nggak semua. Kadang penyedia hosting hanya cuma ada yang nyediain shared hosting, nggak nyediain dari cloud hosting. Jadi beda-beda. Ada yang menyediain semuanya juga ada. Oke. Nah kalau kita bahas tentang hosting,
otomatis saya harus bahas tentang domain juga, karena ini ada hubungannya. Domain itu apa? Domain itu untuk menamakan sebuah server ya. Jadi server itu kan sebenarnya adalah komputer, terus dia memiliki IP address yang terhubung ke dalam jaringan internet gitu. Jadi kalau kita pengen mengakses komputer tersebut, kita harus tahu IP address-nya. Tapi itu kan akan rumit bagi orang awam. Sama seperti kalau kita punya nomor telepon kan nggak mungkin kita menghafalkan nomor telepon semua orang yang kita kenal ya. Otomatis kita harus simpen, terus kita convert jadi sebuah nama ya, jadi kontak gitu ya. Nomor telepon ini pemiliknya adalah ini, nomor telepon ini pemiliknya ada siapa, si B, A, si B. Ya sama, domain juga seperti itu. Jadi domain itu pengalamatan dalam komputer, sehingga kalau kita ingin mengakses sebuah komputer, kita nggak perlu nulis IP address-nya. Kita cukup nulis domainnya, namanya. Jadi kalau seseorang ini melakukan kunjungan ke, contohnya ini adalah Google, nanti ada web server, ada DNS server yang handle dia mengunjungi Google. Nah, Google ini IP address-nya berapa, dicek. Oh, IP address-nya sekian, nanti diarahkan ke komputer yang terkait. Seperti itu. Sama seperti kalau kita pengen nelpon gitu ya, nelpon layanan atau nelpon seseorang gitu kan, kita tulis namanya, terus dari nama itu kan dicek nomor teleponnya berapa, baru ditujukan ke nomor telepon tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita syarat hosting, layanan DNS server dan lain sebagainya itu sudah terinstall ya. Tapi kalau kita pengen buat server sendiri, kita harus install DNS server sendiri. Kita harus install DNS server, mendaftarkan DNS server kita biar terbaca. Gitu. Kalau pengen mempunyai layanan webmail juga kita harus punya install web email sendiri gitu ya. Tapi kalau kita langsung sewa syarat hosting yang sudah semua layanan terinstall, jadi webmail yang sudah ada kita tinggal pakai gitu. Kita nggak perlu install lagi, install sendiri gitu. Selanjutnya yang lagi rame sekarang itu, ini kan ada hosting, terus ada namanya cloud provider. Kalau mungkin yang lokal ada Domainsia, EdiWebHost, DewaWeb dan lain sebagainya ya. Kalau provider layanan storage secara umum di luar negeri yang paling ramai itu ada 3 produk ini yang saling bersaing. Satu lagi sih yang lagi ramai, Alibaba Cloud ya, Alibaba Cloud. Ini layanan-layanan yang mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar, untuk seperti e-commerce gitu ya, Tokopedia, Bukalapak, biasanya entah itu ini memilih salah satu ini, kalau nggak pakai Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, Alibaba. Di sana dia nggak sekarang udah berkembang layanannya udah banyak, nggak cuma layanan hosting dan lain sebagainya atau cloud computing, juga ada layanan machine learning, ada layanan big data, data science, terus kayak deteksi wajah, deteksi teks, itu sudah ada layanannya, jadi kita tinggal pakai. Apalagi di Google Cloud ya, kayak FBA, Google Map, terus teks ke suara, suara ke teks, itu kita nggak perlu ngoding dari awal, udah disediakan kalau kita pakai Google Cloud, Google Platform, Google Cloud. Layanannya ada banyak, nggak cuma di sini sih. Kalian bisa kunjungi website masing-masing, kalau nggak, kalian coba-coba daftar, biasanya ada namanya trial ya, trial 1 bulan gratis, kalian bisa coba-coba. Terus akhirnya muncul juga sertifikasi ya. Akhirnya kan butuhkan orang yang ahli di AWS, Microsoft Azure, Google Platform, akhirnya muncul ada istilah sertifikasi Google Cloud, sertifikasi Microsoft Azure, AWS itu juga penting untuk menunjukkan bahwa kita kompeten dalam beberapa ini. Dan ini biasanya AWS, Microsoft Azure, Google Platform itu nggak cuma menyediakan layanan seperti ini, biasanya mereka juga ada e-learning-nya ya. Kalian bisa daftar, kunjungi aja websitenya. AWS pasti menyediakan layanan pembelajaran di AWS Machine Learning dan lain sebagainya, tapi menggunakan AWS. Microsoft Azure juga, ini kemarin yang saya share itu ya, di WhatsApp, kalian bisa itu belajar Microsoft Cloud, di situ gratis, tapi otomatis belajarnya adalah menggunakan platform Microsoft ya, nggak mungkin pakai platform lain. Google Cloud juga, makanya ada istilah Google Developer Expert, GDE ya, istilahnya. GDE itu ya Google Developer Expert, seorang yang kalau sudah punya badge ini ya dianggap ahli dalam bidangnya.
GDE ini macam-macam tergantung produk Google yang ada. Seperti Flutter itu kan produk dari Google. Nanti ada Google Developer Expert, Flutter, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ada juga istilahnya serverless. Nah, ini nanti ada hubungannya di kemarin saya pernah bahas tentang SaaS ya. SaaS, Software as Service. Yaitu bagaimana sekarang itu software itu nggak per beli jadi-jadi gitu ya, disewakan gitu ya, dari subscribe gitu ya. Istilahnya sewa gitu ya. Jadi layanan bayar tiap bulan atau tiap tahun. Nah, ada juga yang namanya FaaS, Function as Service, fungsi as service. Ini gambaran umumnya seperti kayak kita berlangganan internet gitu ya. Sebenarnya saya beli langganan internet Indosat 10 giga, apa 50 giga gitu. Kadang kan satu bulan 50 giga. Kadang kan 50 giga itu nggak kepake semua ya. Maksudnya cuma kepakai 10 giga, cuma sepakai 20 giga. Itu kan sia-sia. Maksudnya mubazir ya, nggak kepake. Akhirnya kan muncul layanan yang pasca bayar ya. Jadi kita langganan, tapi pembayaran itu sesuai dengan apa yang kita pakai. Kalau makainya 40 giga yang bayar 40 giga, kalau makainya 30 giga yang bayar 30 giga. Kalau makainya 20 giga yang bayar 20 giga. Karena ada layanan seperti itu. Nah, dalam komputer juga ada. Kalau SaaS itu kan kita layanan satu perangkat, satu software semuanya. Padahal kan nggak semua software di dalam perangkat itu yang kita pakai. Mungkin hanya beberapa fungsi-fungsinya saja. Semuanya adalah perangkat atau perangkat lunak atau sistem informasi apa gitu, sistem informasi akademik yang lengkap gitu. Ternyata yang kita pakai cuma untuk e-learning-nya saja atau untuk ujian online-nya. Nanti yang bagian pendaftaran, bagian pembayaran itu kan nggak kepake, tapi kan kita harus tetap bayar. Makanya muncul akhirnya FaaS. FaaS itu ya kita bayar yang kita pakai saja. Fungsi-fungsi yang kita pakai. Sama seperti serverless. Serverless itu kalau kita sewa server itu kan satu penuh gitu. Semuanya kita bayar walaupun nanti nggak kepake. Tapi kalau serverless artinya adalah kita bayar hanya fungsi-fungsi yang kita pakai saja. Semuanya sudah di-handle sama penyedianya. Maksud serverless tidak pakai server itu karena kita nggak perlu coding, kita hanya ngasih kodenya, terus dijalankan, kita bayar sesuai dengan yang kita pakai. Seperti itu. Istilahnya seperti itu. Serverless. Nah, ini contoh-contoh provider serverless, ada AWS Lambda, IBM Cloud, Spark, Azure dari Microsoft. Kalau Google pakai apa? Google Cloud Function. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nanti mungkin minggu depan udah puasa ya. Kemungkinan ya nanti saya nanti kemungkinan UAS-nya itu saya ada contoh. Bentar. Saya lupa namanya. Pokoknya nanti UAS-nya UAS atau UTS ya. UTS saja ya. Mungkin UTS-nya itu nanti masing-masing buat project-nya itu membuat sebuah sistem informasi dashboard gitu ya. Nggak perlu coding dari awal. Nanti saya kasih contoh platform-platform dashboard yang sudah bisa dipakai. Seperti itu. Membuat apa, Pak, tadi? Buat sistem, bukan sistem informasi ya, buat dashboard. Buat dashboard otomatis bagian dari sistem informasi ya. Jadi dashboard itu nanti ada chart, ada grafik, sesuai dengan topik yang kalian ambil, terus datanya dari mana. Data sekarang itu tinggal nyari di mana saja, banyak ya. Saya kasih contoh data Jabar. Sekarang ada istilahnya open data ya. Open data itu
bagaimana government atau pemerintahan itu sharing datanya. Kalau Jawa Barat ada Open Data Jawa Barat. Nah, nanti mungkin UTS-nya buat visualisasi dari data yang kalian, ini dari data apa saja sih data. Salah satunya di sini, Open Data Jabar ada, Open Data Jakarta ada, Jawa Tengah kayaknya ada, Jawa Timur kayaknya tiap provinsi udah ada. Jadi dari website ini kita bisa cari data apapun nih, data set. Nah ini data peserta seleksi pemuda pelopor. Kita tinggal pilih organisasinya, Badan Pusat Statistik. Jumlah pengeluaran per kapita berdasarkan kabupaten. Indeks pemberdayaan gender, indeks kedalaman kemiskinan berdasarkan kabupaten, kota, dan Jawa Barat. Nah, ini datanya biasanya dalam bentuk CSV. Nah, dari data ini mungkin nanti kalian tampilkan dalam bentuk dashboard. Oke. Dashboard. Dashboardnya seperti apa? Ya, seperti kalau sering kalian kemarin-kemarin ketika COVID kan dashboard perkembangan COVID tiap provinsi dan lain sebagainya. Toolnya apa? Toolnya ada banyak. Ada Google Cloud. Nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya. Ada Google Studio. Ada juga kalau pakai Python itu ya Python Pandas ya. Untuk menampilkan data. Seperti itu. Kayak bikin UI UX-nya gitu ya, Pak? Ya, bikin apa ya? Ya, boleh dibilang seperti itu. Dianya sih dashboard ya. Dashboard seperti ini kan. Jadi di sini ada datanya. Kalau ini kan kayak Jawa Barat, nama kabupaten, kota, otomatis idealnya kan ditampilkan dalam bentuk peta ya. Dari sini data sudah banyak. Sebenarnya kalau dari sini sih kalian bisa ngambil skripsi, datanya itu ngambil dari sini sudah cukup sih. Tergantung nanti metodenya apa yang digunakan. Ini kan revolusi pencarian data di lingkungan pemerintahan. Ada ekonomi, infrastruktur, kemiskinan, kependudukan, kesehatan, sosial, setelah itu implementasi data science, sistem pakar. Via website berarti Pak, gitu Pak? Ya, bisa. Oh, bentar. Oh, benar. Saya baru ada gambar. Oh, mungkin gini aja. Saya baru ingat. Nanti kan UTS-nya itu buat dashboard, tapi gambar aja ya. Apa namanya? Lebih ke poster gitu ya. Nah, nanti perbedaannya ketika UAS baru dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk sistem gitu ya. Entah itu pakai Google Cloud, Google Data Studio, atau Tableau. Nanti saya kasih beberapa contoh virtualisasi data gitu. Tableau itu kita Pembuatannya boleh pakai Figma, Pak? Oh, ini boleh. Yang ini ya? Boleh. Yang penting ini namanya ini buat apa ya? Infografis ya istilahnya. Jadi mungkin UTS-nya buat infografis. Datanya terserah datanya harus real ya. Kalau saran saya boleh cari di mana aja. Terus nanti yang dinilai adalah bagaimana menampilkan data dengan baik ya. Karena data itu apakah sesuai ditampilkan dengan grafik, dengan pie, atau dengan chart, atau dengan bar. Itu ya. Seperti itu. Saya kasih tahu UTS-nya dari sekarang. Kemungkinan nanti UTS-nya sebelum Ramadan, sebelum sahur. Sebelum Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri saya tahu juga. Sebelum, Pak. Sebelum ya. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.